Halo guys, welcome back to my channel Romo MV. Ahoy. Kenapa harus pakai ahai ya? Alay banget anjir. Ya, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang penyakit terbaru dari Yamaha EKSR 155 ini cuy. Karena gue baru ngalamin beberapa bulan ini ya, bolak-balik gue mengalami hal yang nggak sama tapi mirip, tapi di sektor yang sama. Gimana ya cara ngomongnya anjay. Ini orang pakai jarak jauh, kita balas saja cuy. Gua nggak tahu lah ya orang-orang yang pakai motor terutama Beat, Scoopy, Pecek ya, jenis-jenis kayak gitu lah ya, matic-matic kayak gitu. Jadi gua nggak ngerti lah ya, mereka tahu nggak sih sebenarnya fungsi dari jarak jauh itu? Kalau misalkan kalian di jalan umum papasan sama orang, kalau tombol nih jarak jauh kalian pencet itu bakalan langsung silobat ke mata gitu loh. Kalian sebenarnya tahu nggak sih cuy? Terutama ibu-ibu, bapak-bapak gitu, gue sering banget ngeliat ya. Ini sebenarnya sih mungkin bukan cuman keluhan gue doang ya, mungkin keluhan sebagian besar orang yang naik motor di malam hari. Jadi gini cuy ceritanya. Ini sebelum kita ngebahas dari masalah terbaru dari EKSR ini, gue mau sedikit sharing ke kalian tentang keluhan gue dan beberapa orang ya, kepada teman-teman kita ya yang naik motornya berlawanan arah sama kita gitu loh, memakai lampu jarak jauh cuy. Itu bener-bener wah ngeselin banget cuy, sumpah. Karena ya, yang pertama, mungkin ada sebagian orang yang nggak tahu kalau misalkan lampu jarak jauh, kalau kita papasan sama orang itu bener-bener lampunya langsung ke mata. Terutama Scoopy Beat itu bener-bener Beat yang paling sering cuy. Sumpah loh, gue dari 10 orang yang papasan sama gue naik Beat, mungkin 9 orangnya jarak jauhnya dihidupin semua cuy. Padahal itu kan silo banget gitu loh. Ya mungkin itu sih ya keluhan gue dan beberapa orang, karena ya jujur aja silo cuy, di mata itu bener-bener pedes gitu loh. Wow. Mungkin suatu hari anjay, suatu saat gue bakal ngebahas tentang angkot juga. Cuman gue belum banyak terlalu ya, belum terlalu pengen bahas gitu loh. Gue lagi pengen bahas tentang lampu dulu ya. Ya tolonglah buat kalian para pengguna jalan, kalau misalkan kalian nggak tahu nih ya, kalau misalkan kalian bener-bener nggak tahu lampu jarak jauh efeknya buat orang yang papasan sama kita itu silo banget. Ini gue kasih tahu cuy, sumpah silo cuy. Jadi kalau jarak jauh itu langsung ke mata cuy, naik gitu loh. Padahal kan nggak terlalu ngefek juga ya kalau misalkan kalian aktifin jarak jauh buat jalan ya, misalkan di gelap atau di apa ya. Kalau misalkan nggak papasan sih oke lah, nggak apa-apa, kalian pakai aja sepuasnya. Mau kalian pakai jarak jauh 10 kali juga bodo amat. Tapi kalau lagi papasan kayak gini cuy, sumpah silo. Ya mungkin ada beberapa orang juga yang ngeluh kayak gitu juga ya. Ya bukan beberapa, banyak banget cuy. Dan ya bagi kalian yang nggak tahu, gue kasih tahu. Jadi kalau misalkan di speedometer kalian ada, wow, ada lampu nih, lampu biru nih, biasanya biru nyala, itu berarti jarak jauhnya nyala cuy. Dan orang-orang yang di depan kalian yang sampai tutup mata, yang sampai apa, yang sampai nutupin pakai tangan, itu kesiloan. Berarti kalian logikanya itu harus mematikan, karena oh iya ya, yang di depan gue itu kesiloan karena ini ada indikator lampu jarak jauh saya nyala gitu loh. Nentar ya, ini beberapa ya, ini jalan berapa menit gue tunjukin ke kalian contohnya ya. Ini kan mumpung gue lagi pakai bilet, kita balas aja cuy, biar sama-sama merasakan silaunya orang naik motor papasan pakai jarak jauh gitu. Apalagi gue mungkin ada silindernya ya, jadi ngefek banget kalau misalkan kena lampu motor jarak jauh. Terutama Beat, Scoopy sih sumpah parah banget, gue benci banget sumpah. Ya di luar kita mau ngomongin lampu para pengendara yang budiman, gue juga ya mungkin banyak lah keluhan teman-teman tentang pengendara motor yang lawan arah atau apa ya. Bukan berarti gue nggak pernah bikin kesalahan gitu loh ya. Gue pernah bikin kesalahan, gue lawan arah pernah, nggak sengaja ngidupin lampu jarak jauh pernah. Knalpot brong gue juga masih pakai. Cuman ya kalau misalkan kita mau bikin salah ya satu aja gitu loh. Kayak misalkan gue knalpot brong udah, lagian toh gue knalpot brong juga nggak digeber-geber. Kalau misalkan motor standar kalian makainya pecicilan, digeber-geber juga itu mengganggu juga gitu. Ya banyak hal lah ya yang mengganggu di jalan. Mungkin suatu saat bakalan gue bahas satu-satu apa aja gitu loh ya. Siapa tahu bakalan naik
naikin view gua di YouTube kan kita nggak tahu ya. Jadi hari ini gua habis dari Stadion Pakansari, habis jalan-jalan hari Minggu aja seperti biasa ya, kumpul bareng teman-teman, nongkrong-nongkrong, duduk bareng, makan tutut apa segala macem, ngerokok-ngerokok. Gua pulang nih dan gua inget, anjay, gua bawa kamera kan gitu. Gue bawa kamera, kemudian ya udah gue ngevlog aja lah. Akhirnya gue pakai deh ini Keser, dan CBR gue dipakai tuh. Sebenarnya sih dua-duanya ya motor gue juga, cuman kan ya gue seringnya pakai Aerox sih sebenarnya ya. Jarang buat gue pakai motor dua ini karena tuh jarak jauh cuy, Scoopy yang gue bilang tadi kan. Nah bener kan tuh, itu nggak sadar ya jarak jauh depan silo. Tenang, kita pakai bilet cuy. Nah ngomong-ngomong kita pakai bilet, kemarin gue bisa ada kejadian ini kemarin banget nih cuy. Jadi kemarin motor ini kondisinya ya habis dipakai. Silonya nih makan nih habis dipakai kan motornya, kemudian pas mau dimasukin kunci di offin dong gitu loh. Ternyata pas kuncinya diceklek off, bahkan sampai ngaktifin kunci setang, speedometer ini nyala cuy. Sumpah nyala. Di starter juga masih nyala, padahal kondisi kunci motornya ini udah off cuy. Apaan sih itu orang anjir. Kunci motor udah off, nyampe di kunci setang, nyampe kuncinya dicabut, indikator ini speedometer itu masih nyala, di starter masih nyala cuy. Panik dong, panik lah, karena jujur aja gue udah capek banget masalah kelistrikan Yamaha ini lah ya. Gue nggak ngerti kalian yang pakai Keser juga ngalamin hal yang sama atau kayak gimana. Jadi dulu juga pernah tiba-tiba mati motornya, kelistrikannya mati, otomatis mati semua dong, nyampe mesin. Di starter cuman kuku kayak gitu doang, tapi mesinnya nggak mau nyala. Itu pernah dulu, ternyata tuh sikring masih oke lah, sikring putus, udah diganti normal. Dan karena sekarang itu zamannya kita zaman pakai bilet gitu kan ya, nggak bilet nggak oke gitu, nggak keren ya. Di luar keren, fungsinya juga oke banget buat kan lebih terang gitu loh kelihatannya kan, jalan juga safety lah, mas, lebih safety gitu pakai bilet. Ya lebih keren juga sih ya, keren plus safety kan itu lebih baik lah ya daripada keren doang tapi nggak aman kan. Akhirnya gue pasang lah bilet ya, pasang ke orang yang bener-bener itu udah jago lah di dunia perbiletan, maksudnya bukan yang abal-abal gitu loh. Kan banyak banget bengkel yang abal-abal yang cuman masang tiba-tiba yang berumbun lah, yang apa, yang ini, yang itu. Nah ini orang nih udah ratusan bilet kali dia pasang, pokoknya udah oke lah. Dia juga udah megang kelistrikan udah dari zaman kapan lah ya. Pokoknya pengalaman itu udah parah pokoknya. Mungkin ya dari motornya juga emang agak rewel, di kelistrikannya juga gue nggak ngerti. Jadi gue ganti bilet setiap sebulan 2 bulan itu pasti biletnya mati cuy. Nih sabar dulu ya, biletnya mati cuy, ada aja yang inilah, yang harus inilah. Itu setiap sebulan, 2 bulan, 3 bulan pasti mati. Padahal motor ini tuh jarang banget dipakai ya, bukan motor harian lah intinya gitu loh. Tapi kalau misalkan sekali jalan jauh, kayak misalkan keluar kota atau kayak kemana gitu, paling kalau deket pun seminggu sekali atau sebulan sekali 2 kali, itu paling ke Jakarta. Dan itu pun siang gitu loh. Gua gak ngaktifin lampunya kan otomatis, kecuali malam aja kadang-kadang kalau misalkan penerangannya bagus gue matiin, karena sayang kan ya, walaupun nggak masuk akal sih, orang udah pakai bilet buat penerangan ngapain dimatiin kan, kayak gitu loh. Cuman ya itu ya namanya juga sayang, ntar putus atau apa kan. Harganya juga agak lumayan cuy, apalagi gue pakai yang AS yang 3,5. Wah itu kan kalian udah bisa nakar sendiri harganya, belum ongkos pasang lah ya dan segala macamnya. Gantilah gue bilet setiap 2 bulan, 3 bulan, sebulan sekali itu pasti mati cuy. Sumpah itu udah sekali gua ke mekanik yang megang ini yaitu 100-200 ribu, itu sering banget cuy, berkali-kali. Dan gue juga nggak tahu lah ya semua orang ngalamin hal itu atau kayak gimana. Nih lampu jauh lagi itu emang bapak-bapak semua ngalamin kayak gitu atau kayak gimana kalau yang misalkan lampunya standar. Tapi dulu gue belum pakai bilet, motor juga udah kendala di kelistrikan cuy.
apa itu penyakit Yamaha atau kayak gimana, gue juga kurang tahu lah ya. Oke, mungkin ya motor ada penyakitnya, kayak CBR kan terkenal dengan kekelotok-kelotokannya. Mungkin dari Yamaha kelistrikannya bisa jadi. Gue nggak ngerti lah ya, atau emang bengkelnya yang nggak proper, atau emang ada yang salah, bisa dicuci ngarat lah atau kayak gimana. Kan banyak faktor kalau misalkan kita ngomongin tentang kelistrikan ya cuy ya. Kita lewat dulu tuh. Jadi akhirnya karena gue kesel, motor lampu mati lagi nih. Bulan kemarin mati lampu nih, mati kan, tapi masih nyala. Oke, mati. Akhirnya gue pindah bengkel, dibongkar semua dong. Udah nih dibongkar semua, udah aman. Seminggu gue pakai, lampu aman. 2 minggu aman. Nih ketiga minggu nih cuy, tiba-tiba yang gue bilang tadi ya, di tengah-tengah video, yang kunci itu nyampe dicabut cuy, cuman indikator speedometer itu masih nyala. Berarti kan otomatis kelistrikannya masih nyala kan. Nah, gue inget-inget nih, ini motor kan tadi habis gue parkir kan, walaupun gak jauh gitu loh. Gue takutnya motor ini mau dicolong, biasanya kan kayak gitu kan, dicabut-cabut. Ya gue sih nggak ngerti lah ya cara ngaktifinnya kayak gimana, gue ngerti ya, intinya pokoknya disabut-cabut nyampe ya apa segala macam mau dicolong nih, karena gue udah pernah kehilangan Satria cuy. Jadi gue ada agak sedikit parno nih, akhirnya panik segala macem. Ini jalan satu-satunya kayaknya gue cabut aki deh, buat ini motor mati dulu gitu loh. Soalnya kan kalau misalkan kelistrikannya masih nyala kan bahaya juga ya, apalagi nyampe nunggu besok, padahal ya masih lama, besoknya masih berapa jam harus ke bengkel. Belum kalau bengkelnya buka, kalau tutup nah udah gitu kan motor ini berat lah, gue jauh dari bengkel, harus di step, lumayan effort juga. Akhirnya gue cabut dah itu akinya kan, udah mati nih speedometer. Oke ya, aki dicabut pasti kelistrikan mati lah otomatis. Dan pagi-paginya setelah gue cek ya, gue cek ini. Nah terus jadi di aki itu kan ada sambungan bilet sama yang sambungan aki yang plus minus itu. Jadi sambungan biletnya itu, lampu biletnya itu disambungin ke yang plus yang minus. Gue cobalah, gue cari-cari ini dari depan, dari kabel-kabel biletnya segala macem, ternyata ada soket yang kebakar cuy. Asli soket yang kebakar itu ada. Untung aja udah di rumah gitu. Kalau misalkan motor lagi jarak jauh, kayak misalkan kemarin dibawa ke Bandung atau gimana, tiba-tiba ada trouble kayak gitu, wah parah juga kan ya. Mana penerangannya cuma lampu ini doang, nggak ada yang lain gitu loh. Untungnya masih di situ, dan ketahuan pas udah nyampe rumah. Jadi belum nyampe yang kebakar kayak gimana. Ya kalian tahu sendiri lah ya resikonya kalau listrik di motor kebakar, kan motornya itu bisa habis kebakar cuy. Dan alhamdulillah ini sih masih selamat ya, hitungannya masih, gue masih beruntung lah ya, namanya orang Jawa kan ya, untung aja. Nah itu ada soket di bagian sini nih, ntar gue tunjukin deh kalau misalkan gue udah di rumah. Di bagian bawah itu ada soket yang kebakar, ya mungkin itu nyebabin kelistrikannya itu konslet gitu loh. Dan gue urut-urut ternyata bener, ini kabel yang nyambung sama aki yang buat bilet cuy. Dan alhamdulillah masih ketolong lah gitu loh. Udah tuh pagi-pagi gue bawa ke bengkel segala macem, akhirnya soketnya diganti cuy, normal lagi. Cuman kan ya balik lagi, masa gue ganti bilet setiap sebulan, 2 bulan, 3 bulan sekali gue harus ke bengkel, harus ini, padahal ini udah jalurnya udah dibongkar dari yang lama. Kebakar. Wah gue nggak ngerti lagi lah ya cuy, ini Yamaha XSR gimana sih ini cuy. Aduh capek gue, setiap sering banget tuh harus ke bengkel cuman ngurusin kelistrikan doang. Apa mungkin gue balikin standar aja kali ya lampunya. Gue capek juga sih ngurusin, cuman kalau misalkan diganti standar kayak kurang gitu loh. Ya itulah ya, mungkin sekelebat dari permasalahan terbaru dari XSR ini cuy. Itu sih bener-bener bikin gue capek ya. Wow, ini gue udah nyampe nih ke warung, gue mau belanja dulu cuy. Halo. Kenapa?
muter dari sini. Ini fungsinya tuh buat kayak gitu, jangan langsung dimatiin. Oh, begitu.